بكر وعمر وعثمان وعلي ثم الحسن والحسين وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق من أعوذ به سواك عند حلول الحادث العامين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. ولن يليك رسول الله جاهك به إلى الكريم وتجلى باسم منتقم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Niat Allah yang berwalailah untuk al-arifin wa yukafikuna bihi wa yukafikuna kama yasrasi wa yakin wa biniyati anna Allah yuwafiru sawabaha ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jadadina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khawalatina wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ثم إلى أرواح المؤسسين هذا المسجد ومن تصدق عليه ومن بنى عليه إن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبهم ويستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ثم إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب إن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لله لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para
Muhammadan, para hujjah, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami'ah Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat yang cukup banyak. Di antaranya adalah nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, terutama nikmat besar yang Allah berikan kepada kita yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patut kita syukuri. Dengan barokah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dan kita berada di Raudhah min Riyadhil Jannah, taman daripada taman surga, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang difardukan oleh Allah kepada kita selaku hamba yang beriman, yaitu menuntut ilmu. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jemaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang udhiyah, ya, atau kurban, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid daraini amin. Awsafu al-hayawan al-mudhahi, ya. Pembahasan berikutnya yaitu tentang sifat-sifat hewan yang dikurbankan, ya. Jadi nanti ada, ya, hewan-hewan yang dikorbankan itu ada 3 macam, ya. Mana hewan yang sifatnya hukumnya itu sunnah, ya, mana yang tidak boleh, dan mana yang hukumnya makruh, ya. Sementara ini kan kita tahu hewan, ya, sapi, kambing, kerbau, ya, yang bagaimana aja boleh di sini, tapi ada ketentuannya. Mana hewan yang sunnah, mana hewan yang dilarang, mana hewan yang makruh untuk kita kurbankan, meskipun dia hewan yang dikurbankan nanti atau boleh kita sembelih, ya. Sifatul hayawan al-mudhhi bihi aw al-udhiyah salasa anwa, ya. Sifat-sifat hewan yang dikorbankan, ya, itu ada 3 macam, ya. Yang pertama mustahabbah, ya. Ada hewan yang kita kurbankan sifatnya itu hewannya apa? Sunnah, ya, sunnah. Nanti penjelasan di belakang, ya. Wa mani'ah al-ijza', ya. Ada hewan yang tidak boleh, ya, bahkan dilarang. Kalau kita ngasih juga berarti nggak dapat pahala kurban, ya, itu. Nah, ada lagi wa makruhah, ya. Ada hewan itu boleh kita kerjain atau kita korbanin, tapi hukumnya apa, ya? Makruh, ya, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat penjelasannya. Fa amma sifatul mustahabbah fil udhiyah bi ittifaqil fuqaha, ya. Adapun sifat-sifat hewan yang disunnahkan untuk dikurbankan menurut kesepakatan ulama, fahiya an takuna kabshan saminan, ya. Kita harus mengorbankan, kalau itu kambing berarti kambing yang samin. Apa itu samin? Yang gemuk, ya. Itu hukumnya sunnah, itu hewan kita kurbankan yang seperti itu, ya, itu. Kemudian apa lagi? Obyek, ya. Kalau kita mengikuti sunnah, warnanya harus apa, ya? Putih, ya. Warnanya putih, ya. Ya, mungkin kalau kita cari jarang, tapi Pak, kalau ada orang ngerti, ya, seperti dia ada orang minta cariin nama saya, Kiai tolong cariin saya dong 1 ekor kambing yang warnanya putih, laki, nanti berapapun saya akan bayar, ya.
Berapa dia akan bayar katanya? Yang penting warnanya putih polos, jangan ada warna lainnya, jangan ada warna hitamnya atau pelang gitu. Ya, diminta warna putih gede katanya, laki-laki. Ya, nanti saya akan bayar berapa aja katanya. Ya, berarti ini orang ingin mengamalkan sunnah Nabi, ya, pengen cari yang warnanya putih dan juga sangat gemuk gitu. Ya, sudah. Huwa afdalun minal khusyi 'inda jumhur. Ya, itu adalah ya apa namanya? Ya, hewan yang sunnah dikurbankan itu menurut apa? Menurut kesepakatan ulama-ulama. Ya, gitu. Nah, sekarang kita lihat apa sebabnya? Ya, wasahab fi istihbabi hadhihi sifat. Ya, sebab disunatkannya ya untuk kita mengorbankan hewan yang disebutkan tadi harus yang gemuk, kemudian harus yang warna putih. Ya, kenapa? Annaha sifatul udhiyah an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu merupakan sifat-sifat yang memang dianjurkan ya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ntar kita lihat ada dalilnya. Kama sabata fi ahadits Jabir wa Aisyah. Ya, sebagaimana hadis dalam Jabir dan Aisyah, wa Abi Hurairah wa Abi Rafi, dari Abu Hurairah dan Abi Rafi, wa Abi Darda dan juga dari Abi Darda. Apa kata Nabi? Ya, bahwasanya ya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabsin akran fa'il. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saat dia berkurban itu berkurban apa? Berkurban hewan kambing yang sangat gemuk. Ya, yang sangat apa ya? Gemuk betul. Ya. Nah, ini kata ulama, huwa dalilul al-afdal inda jumhur. Inilah dalil ataupun argumen yang dipergunakan oleh kebanyakan para ulama fikih. Ya, itu. Ini sifat yang sunnah yang pertama, ya. Wa amma sifat al-mani'ah al-ijah, ya, adapun hewan yang ya dilarang, ya, bahkan tidak akan mendapatkan pahala kurban apabila tetap kita ngasih. Ya, di sini sebutkan arba'ah bittifaqil fuqaha, ya, hewan yang memiliki 4 cacat. Ya, menurut kesepakatan para ulama. Yang pertama al-awra al-bayyin awriha. Ya, hewan yang apa? Buta. Ya, atau hewan yang picek. Ya, jelas-jelas picek ataupun buta matanya. Ya. Sekarang saya tanyakan, kita kalau nggak ngerti buat beli hewan yang akan kita kurbankan, cari orang yang ngerti. Ya, nanti itu orang ngerti bakal ngecek ini matanya masih awas sampai kagak nih. Ya, masih ngelihat atau kagak. Ya, jangan kita ngelihat murahnya. Ya, gemuk ya, tapi matanya buta. Ya, nanti nggak akan apa tuh? Nggak akan mendapatkan pahala kurban. Ya, kalau disembelih sah nggak? Sah aja, tapi bukan penyembelihan dalam rangka kurban atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya penyembelihan biasa saja. Itu yang pertama. Yang kedua, kata hadis Nabi yang nggak boleh adalah apa? Ya, wal marad al-bayyin. Ya, hewan yang jelas-jelas lagi dalam keadaan sakit. Ya, lagi sakit. Hewan kan punya penyakit juga. Hewan ada penyakit kan? Ya, ada penyakit kalau kita bilang tuh dia ingusan juga ada tuh. Ya, ada hewan terus suka batuk-batuk, itu kan hewan sakit namanya. Ya, nah ini jangan. Ya, kenapa? Karena kalau kita kurban, ya, jadi sayang-sayang. Kenapa? Karena kita nggak dapat pahala kurbannya. Yang kedua, yang ketiga wal arj. Apa itu arj? Hewan yang pincang. Ya, kakinya patah atau pincang. Ya, nah ini jangan. Ya, jangan kita beranggapan nanti Ustaz kayaknya ribet banget membeli hewan kurban aja harus dilihat kayak gitu. Bukan. Ya, kita kalau buat yang untuk Allah, kita harus cari yang apa ya? Yang bagus. Ya, coba Pak kita dibeliin baju, kata anak kita, "Beh, nanti Babe saya beliin baju ya." Ya, dia beliin baju boleh alhamdulillah, tapi bolong tengahnya, mau ya, Bapak ya? Mau enggak, Pak? Kalau mau, ya. Nah, kata beliin baju baru tapi tengahnya bolong, ya. Atau beliin sarung tapi sarungnya apa? Ya, sarung yang apa tuh?
ya pokoknya yang gampang kusut, ya, yang mudah kusam, ya, kita nggak mau masalah orang tua, apalagi kita untuk Allah, ya, kita untuk Allah itu seharusnya yang apa ya, yang paling bagus ataupun paling sempurna, ya. Nah yang keempat, ya, adalah apa, ya, wal adfu, ya, adfa artinya itu adalah hewan yang kurus, ya, hewan yang kurus itu jangan kita jadiin untuk kurban, ya. Kenapa? Karena kalau tetap kita ngasih ke panitia kurban gak dapat pahala kurbannya, ya. Kalau orang sih sembelih sah-sah saja, ya, karena kan saat kita mau sembelih hewan kurban itu kan, ya, saya selaku penyembelih hewan kurban, sebelum saya sembelih nanti akan saya bacakan Allahumma inna hadhil udhiyah, ya, ya Allah ini adalah merupakan kurban, ya, dari siapa, fulan bin fulan, fataqabbal hadhil udhiyah. Udah baca bismillah ya Allah baru kita baca, ya. Nah kalau saya bilang fataqabbal hadhil udhiyah, ya, maka terimalah kurban ini, tapi syarat tidak mencukupi, Allah bilanglah apakah saya terima, ya. Kenapa? Karena di antara yang empat ini ada, ya, pincang, atau enggak kurus, atau enggak buta, atau enggak sakit. Ini jangan, ya. Salah satu aja jangan, apalagi empat-empatnya ada, ya. Makanya diapain? Diperhatikan, ya. Nah kecuali nanti, ya, kalau memang tuh kita selaku pengorban, tentunya kita beli tuh hewan sehat, ya. Ketika di sini tuh dimainin anak-anak contohnya atau apalah namanya, jadi pincang, itu tanggung jawab siapa itu? Tanggung jawab siapa itu? Pengurus, panitia tanggung jawab itu, ya. Sembelih juga, ya. Saya pernah melihat orang menyembelih hewan sapi, ya. Lagi nyembelih hewan sapi, golongnya jatuh gagal, ya. Itu kan jadi bangke itu, harus ganti rugi. Ya, kenapa? Dengan sebab inti, ya, itu sapi jadi bangkai nggak boleh dimakan. Bukan saja nggak sah, tapi jadi bangkai. Kenapa? Itu apa? Boloknya jatuh, itu diambil lagi, dipotongin lagi, itu nggak boleh. Ya, jangan sembarangan. Kalau kita nggak bisa benar-benar bisa atau tahu benar-benar tahu, mendingan jangan kita motong dah, nyuruh orang yang benar-benar tahu. Ya mohon maaf kata, ya, kalau orang yang menyembelih pada hakikatnya itu bukan hanya sekedar bisa, tapi dia tahu hukumnya, ya. Maaf kata kalau jaga, mohon maaf ya, yang mudah-mudahan si jaga orang sini itu banyak tahu hukumnya, ya. Jangan melihat dia seorang jaga doang, tapi dia tahu nggak hukum tentang cara menyembelih menurut sunnah Nabi, ya. Ada tahunya, ada caranya, ada ilmunya kan begitu, ya. Bukan hanya sekedar bisa dengan bolong tajam, gua bisa, bukan gitu aja. Tapi dia tahu ilmunya, ya. Nah kalau yang buat ngulitin silakanlah suruh siapa aja tuh, ya, suruh untuk apa itu ngulitin apa ngebedel gitu kan, ya. Tapi kalau untuk sembelih harus orang yang benar-benar paham dan benar yang tahu tentang ilmu bagaimana menyembelih sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, ya. Baik, itu, ya, yang tentang hewan yang dilarang untuk diapain? Kurban itu. Maaf, yang tidak boleh untuk dikurban. Ya, sudah. Nah, ada lagi, ya, di sini, ya, kata Imam Syafi'i, la tujzi'u aidan al-uyub al-mansus 'alaiha fil hadis wa hiya al-ajbah aida hibatul min syiddatil anzal, ya. Imam Syafi'i lebih mempertegas lagi, kata Imam Syafi'i tak boleh, ya, kita memberikan hewan kurban itu, ya, yang memang jelas-jelas itu hewan kurban kurus, apa itu kurus, benar-benar kurus, ya, itu. Kecuali kalau kita, makanya saya bilang kita kalau nggak dibeli hewan, ingin kasih duitnya aja dan panitia, nanti panitia yang bakal beliin karena dia ngerti, ya. Kalau kita ngerti, kita beli sendiri. Ya, karena banyak kasus Pak, ya, namanya orang jualan kan sekarang banyak caranya, ya. Itu hewan kurban itu, ya, dengan kecanggihan teknologi yang sekarang itu, dalam saat dia menjual di lapak itu banyak yang diobatin Pak, ya, maaf, yang disuntik contohnya. Kalau orang nggak ngerti, kita lihat waktu kita beli gede, kelihatannya doang, ya,
Itu. Tapi ketika nanti pas kita dibawain ke tempat kita, ya, itu bisa kelihatan ya. Ya, ternyata isinya suntikan air tua gitu. Ya. Ada lagi hewan sapi namanya sapinya perutnya itu perut turun. Ya, itu perutnya turun itu berarti tuh sapi gede di muatan kotorannya doang. Ya, tapi dagingnya kagak. Ya. Kita ngelihat sapi yang perutnya agak enggak terlalu gede, itu kita lihat bokongnya. Ya, pas di jurusan buntutnya itu kita pegang kalau memang itu. Apa sih kalau orang perempuan apa namanya? Montok ya. Hah? Sekel. Ya. Nah itu kita ambil itu. Kenapa? Ya jelas itu adalah hewannya gemuk tuh. Ya. Tapi kalau kita pegang dengan jari kita gitu sampai ke tulang, hewan itu kurus. Ya. Jadi makanya kita harus benar-benar cari orang yang ngerti untuk apa? Untuk ya membeli hewan kurban. Kenapa? Agar pahala hewan yang kita kurbankan itu ya benar-benar benar-benar kita akan mendapatkan pahalanya daripada ya pahala kurban. Baik. Wa amma sifat al-makruhah fil hayawan al-mudahhi bihi. Ya, adapun hewan yang makruh ya untuk dijadikan hewan kurban dia sah tapi makruh. Ya. Apa ini? Fahiya ma ya'ti indal fuqaha, ya, yaitu menurut para ahli fikih, ya, yaitu apa? Tukrahu at-tadhiyah bisyarqai. Asyarqa itu artinya al-mashquqah al-udhun. Ya, al-mashquqah al-udhun itu artinya apa? Ya, kupingnya buntung. Ya, artinya enggak sempurna. Harusnya kan kuping kayak kambing, kupingnya caplang tuh. Ya, artinya enggak sebelah satu. Ya, itu boleh tapi makruh. Ya, kupingnya. Entah itu karena kepotong, ya, ataupun karena kebakar, ya. Nah itu boleh aja sih, tapi hukumnya makruh. Ya, baik kambing ataupun sapi ataupun kerbau. Lihat, kupingnya aja harus harus sempurna. Ya, kenapa harus kuping menjadi ukuran juga? Karena kan daging kuping enak kan? Daging kuping enak gak? Enak di asam garam itu, ya kan? Itu gerges-gerges kalau asam garam itu kan? Iya, ya. Nah kalau ada hewan yang kita kurbanin, kambing atau sapi, kupingnya kepotong, itu akan mengurangi kadar daripada kualitas daging yang bakal dikurbani. Ya, nah itu makanya harus kita benar-benar berhati-hati, ya. Yang berikutnya, ya, menurut Imam Syafi'i, sini dikatakan yukrahu tantihan al-madhkur bil hadis as-sabiq bisabab syaqqil udhun aw harqiha aw sabbiha fil asal. Wa tukrahu at-tadhiyah bil jalha wa hiya allati lam yakhluq laha qarn. Ya, begitu juga makruh kata Imam Syafi'i, kita memberikan hewan kurban yang itu dia enggak punya tanduk. Ya, jadi sebab meskipun sejak lahir enggak tumbuh tanduk, kata Imam Syafi'i, ini makruh hukumnya. Cari yang bertanduk. Ya, cari yang yang bertanduk. Lihat, kalau tanduk kan enggak dimakan. Ya, di sini dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Ya, kata Imam Syafi'i, ya, dia bilang apa? Ya, karena tanduk itu menjadi menjadi kesempurnaan hewan, ya, saat dilihat atau dipandang oleh manusia. Ya, coba Pak, kalau hewan laki apalagi, ya, nggak punya tanduk kayak gimana gitu? Ibarat kata, mohon maaf ya, orang laki-laki nggak punya kumis, atau nggak punya jenggot, contohnya kan? Orang perempuan bilang kurang gentle gitu. Jalan-jalan kayak dicukur, kayak saya cukur, saya nggak kurus ya, gitu. Ya, ada orang laki maaf, kakinya nggak ada bulunya, katanya kayak kaki meja gitu, ya kan? Nah sama, ya. Imam Syafi'i sampai tanduknya aja diapain? Diperhatiin. Kalau bisa cari hewan yang kita korbanin, baik sapi, kambing ataupun kerbau yang ada Ada kornnya. Apa itu korn? Tanduknya. Ya, gitu.
Selesai ya tentang hewan-hewan yang sunnah, yang dilarang dan makruh ya. Kemudian yang berikutnya mandubat al-udhiyah ya wa makruhat ya, sunnah kurban dan juga makruhnya ya. Nah, sunnah yang pertama qala al-Hanafiyah yustahabbu lil mudhi qabla tadhiyah, disunnahkan bagi orang yang akan mengorban qabla tadhiyah, sebelum dikorban, rabtul udhiyah qabla ayyam an-nahri bi ayyam ya. Jadi hewan yang bakal kita korban nih Pak ya, sunnahnya kita apain? Kita pelihara benar-benar, kita ikat, jangan kita lepas sembarangan ya, beberapa hari sebelum diapain? Dipotong ya, karena khawatir, mohon maaf ya, nanti kalau tuh dia ya punya niat nazar kurban wajib ya, tahu-tahu tuh hewan yang dia beli untuk nazar kurban dilepas sembarangan hilang, itu gimana itu? Wajib dia harus beli lagi ya. Tidak ada alasan dia bilang orang belum pas tahu hilang, ya udah nggak jadi deh pengorban, nggak boleh. Ya, makanya siapa? Rabtun harus diikat benar-benar bi ayyami qabla dzabah. Ya, beberapa hari sebelum disembelih. Ikat. Ya, kayak di sini ada orang ngasih nih. Ya, taruh di situ, kasih makan, jangan diikat doang, ketika kasih makan jangan. Dirawat. Ya, kasih makan yang benar, kasih minum yang benar, jangan. Ya, kan ada biaya perawatan ibaratnya. Ya, ada biaya perawatan, ada biaya pemotongan nanti. Itu harus kita perhatikan. Ya, gitu. Wa yukrahu ya, wa yukrahu liman ishtara udhiyah an yahlifaha aw yajlusu fiha ya. Enggak boleh orang yang udah membeli hewan kurban, contohnya dia beli hewan kurbannya perempuan ya, itu perempuannya itu ya, hewan perempuan atau betina tadi habis melahirkan otomatis ada apanya tuh? Ada susunya ya. Nah, kalau tuh orang udah beli hewan betina memang ada susunya, yukrah an yahlibaha, makruh hukumnya dia memeras susunya. Ya, biarin aja apa adanya gitu, jangan diperas susunya, karena jadi makruh. Buat siapanya makruh? Buat orang yang udah membeli hewan kurban betina tadi. Ya, tuh, tadi katakan wa yukrahu liman ishtara udhiyah an yahlibaha ya, au yantafi'u biha ya, atau mengambil manfaat dari hewan yang bakal dikurbanin ya. Beli hewan kurban nih, aku pakai dulu buat ngebajakan, atau pakai dulu buat odong-odong buat anak-anak ayam, nanti kan lumayan ya, kali aja buat bakal kembali nanti dari hasil yang gue bikin odong-odong dan anak-anak naikin, nanti nggak boleh ya. Yang tapi juga udah nggak boleh udah ya, mutlak itu harus kita rawat aja udah ya. Ambil manfaat susunya kayak, ambil manfaat tenaganya kayak, itu juga tidak boleh, tidak dibenarkan dalam ahkam al-udhiyah, hukum berkurban ya. Bapak contohnya beli sapi, banteng gitu kan ya, aku pakai juga karena gue punya sawah, buat pakai ngebajak dulu kan, nggak boleh ya. Kalau memang udah jelas-jelas itu sapi atau hewan yang kita beli bakal diapain? Dikurbanin ya. Tapi kalau kita belum beli ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau udah beli berarti dia sudah niat memang akan berkurban, makanya harus diapain? Dijaga ya. Rukuban au hamlan, dinaikin juga nggak boleh, atau hamlan, mengangkat barang disuruh nggak boleh juga ya. Coba ribet Pak ya? Ribet nggak? Enggak Pak, nggak ribet, ini aja yang bikin ribet ya. Emang aturan seperti ini ya, diatur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jangan kalau kita udah niat kurban udah tinggal seperti aja itu ya. Au yantafi bilahmiha idza dhabaha qabla waqtiha, atau mengambil manfaat dari dagingnya kalau disembelih sebelum waktunya, nggak boleh juga ya. Tuh, karena ada aturan yang mesti apa? Yang mesti
lakukan ya. Wal intifa biha yujibu nafsa fiha. Mengambil manfaat dia wajib mengganti. Kata Imam Hanafi. Harus diapain? Diganti ya gitu. Wa yukrahu ya bai'iha li ta'yinha qurbah bi syara' ya, enggak boleh dijual lagi. Mari kita beli buat kurban deh, kita jual lagi. Ya Allah, kalau tujuan dijual lagi dah, mau jadi kurban. Boleh nggak? Nggak boleh. Udah beli cakep sapi, udah beli cakep kambing, ya. Anak kita beli motor, kita berjual mau jadi kurban. Nggak boleh. Dari awal mangga ini kita kalau mau ngapa-ngapain pikir dulu, ya. Jangan tentang anak kita beli motor, katanya lihat teman-teman beli motor baru, katanya. Tapi jual kita orang ini sapi ubal ada mau beli nggak? Ya, jangan. Ini nggak boleh. Kita jual lagi jangan ya. Ya, itu. Allah meskipun itu kebutuhan, ya, buat keluarga kita. Karena sekali lagi saya katakan kita harus pikir dulu. Yang namanya kurban itu kan man lahu sa'atun, yang dia itu punya keluasan, ya, dia punya kelebihan rezeki, ya, jangan sampai kurban pinjam utang, jangan, ya, aku minjem di koperasi ya buat apa? Buat kurban, jangan Pak, buat saya melarang bukan, ya, Allah tuh nggak suka yang gitu-gitu, ya, kalau memang kita itu punya, ya kita kerjain, kalau nggak ya jangan. Sama aja Pak, ini kesalahan, mohon maaf ya, kesalahan yang banyak kita lakukan, ya. Kurban itu buat anak kecil nggak sunnah hukumnya Pak, ya, anak kecil nggak sunnah hukumnya, ya, meskipun orang tuanya mampu tidak sunnah hukumnya mengorbankan untuk anak, ya. Yang menjadi sunnah adalah kurban itu kalau memang tuh anak udah mampu berkurban dari hasil duitnya dia, ya. Beda halnya mendapat fitrah apa beda. Kalau dapat fitrah mah tanggungan kita, ya, meskipun tuh anak belum nyari duit, kita memang wajib selaku orang tua ngapain? Bayarin, ya. Tapi kalau kurban nggak ada sunnahnya, anak kecil itu disuruh dikurbanin, ya. Kecuali kalau tadi dia punya duit sendiri, nggak apa-apa ya. Ya. Tapi kalau kita mentang-mentang kita orang kaya, duit kita banyak, kurban dah 1 ekor sapi buat anak dua semuanya, pulang-pulang dari kecil-kecil itu, ya. Itu tidak ada sunnahnya, tidak ada. Sekali lagi, ya, ada sunnahnya atau tidak dianjurkan oleh Nabi. Kenapa? Dia bukan termasuk untuk apa? Ya, apa namanya? Orang-orang yang al-mukallaf bil udhiyah, yang diharuskan untuk berkurban. Karena namanya kurban itu at-taqarrub, untuk mendekatkan diri. Mohon maaf kata, anak kecil punya dosa enggak? Ada, ya dosanya enggak ada. Ya, mau deketin apaan? Dosanya di perasaan gitu. Yang punya dosa kita nih orang tua yang pada bangkotan. Ya, itu kita harus berubah diri kita itu, bukan anak-anak kecil. Ya, tuh. Tapi kalau dia memang orang tuanya pengen banget atau apa sih, ya boleh aja. Tapi kalau bahasa kita tidak direkomendasikan. Enggak, tidak recommended kalau bahasa orang kedokteran itu. Ya, itu. Boleh aja, tapi tidak recommended, tidak dianjurkan. Ya, kita yang beli, ya, yang punya keluasan rezeki itu yang berkorban. Kecuali itu anak punya duit, dia dagang usaha kecil-kecilan, dia nabung atau punya celengan, dia bilang ya kita punya duit ini 3,5 juta, korban boleh nggak? Silakan nak. Ya, itu dari hasil kamu boleh. Apa-apa? Ya, itu makanya harus kita apa? Kita tahu tentang seperti apa sebenarnya hukum yang diharuskan seseorang itu berkorban. Nanti ada penjelasan sedikit lagi. Ya. Baik. Kemudian, ya, wa fi halit tadhiyah, ya, dalam keadaan orang yang berkorban, yustahab li muridi at-tadhiyah an yadhbaha bi nafsihi. Ya, disunnahkan bagi orang yang berkorban, kata Nabi, disunnahkan dia motong sendiri. Ya, motong sendiri. Kalau apa? Di sini dikatakan, ya, in qudira alaihi, kalau memang dia mampu, dia bisa, ya,
tahan. Ya, bisa apa? Jadi aku coba dah katanya. Lah, aku coba jangan. Ya, mana bisanya aku coba, nggak bisa yang potong dua orang aja gue bisa potong katanya sapi kayak gitu. Jangan kayak gitu sombong namanya itu lah. Ya, harus benar apa? Tahu tadi saya bilang gitu. Ya, betul. Li'annahu qurbah. Ya, karena kurban itu kan kurbah, suatu pendekatan. Ya, nah untuk pendekatan diri kita kepada Allah kalau bisa ya kita langsung yang menyembelihnya, bukan menurut orang lain. Tapi tadi yang kata kutip ini udiro alaihi, kalau memang dia mampu untuk menyembelih. Ya, Pembasyaratiha binafsihi afdal min tawliyatiha ghairah. Ya, menyembelih secara langsung itu lebih baik daripada diberikan wakil kepada orang lain. Ya, ada orang nggak mampu Pak di kurban. Ada beberapa sering tiap tahun tuh, ya jamaah Ustaz saya minta tolong dong Ustaz Bukhari yang motongin, nggak apa-apa ya. Kenapa? Karena dia tahu diri kalau dia nggak mampu. Ya, ada yang pesan kayak gitu. Ya, saya minta Ustaz yang motongin dia, jangan yang lain kan. Insya Allah, Haji, ya, jangan kita korban kita sembelihin nantinya. Ya, kalau memang diserahkan wakil, ya, dari orang yang berkorban, ya. Fa'in lam yakun al-mudhi yufsidun dzam, ya, apabila seorang yang berkorban dia tidak baik atau tidak mampu untuk menyembelih ada ba'an huwairahu musliman, ya, maka diserahkan kepada orang lain yang beragama Islam. Ya, bukan kepada siapa? Orang yang bukan beragama Islam. Tuh, ya. La kitabiyan, bukan orang apa? Selain agama Islam. Li'annahu dzabhul kitabi makruh, karena sembelihan yang dilakukan oleh orang ahlul kitab itu hukumnya makruh. Ya, meskipun sah aja. Ya, kenapa orang itu dimakruhkan? Wa li'annahu hiya qurbah, karena yang namanya kurban itu suatu pendekatan. Wa huwa laysa min ahliha, dan orang ahlul kitab bukan orang-orang yang diperintahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan. Ya, yang disuruh mendekatkan diri kepada Allah siapa? Orang-orang yang beriman atau orang-orang Islam. Ya, wa yustahabbu an yatawajjah dzabih ila al-qiblah, dan disunahkan orang yang akan menyembelih itu madhep mana ya? Madhep kiblat, Pak. Ya. Jadi orang yang menyembelih itu madhep kiblat, jangan membelakangi atau nyampingin, jangan. Ya, makanya waktu kita mau memotong hewan kurban, itu palingnya hewan kurban itu ada ke mana? Ke kiblat. Ya, jadi nanti orang yang menyembelihnya akan apa? Menghadap kiblat juga. Ya, tuh, jangan kita membelakangi atau nyampingin kiblat. Tuh, itu sunnah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kama fa'ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wa an yudhiha al-dhabiha ala janbiha al-ihsan, dan disunahkan juga, ya, apa namanya itu, leher hewan yang akan kita sembelih adanya di mana? Di sebelah kiri saya, atau di sebelah kiri kita yang akan motong. Coba, sebenarnya dalam hal cara menyembelih yang baik itu sebenarnya ilmunya juga agak susah juga, ya. Kita kalau menyembelih kita lihat itu cara-cara yang baiknya. Ya, penyembelihan itu kan syaratnya harus apa ya? Putus nih leher apa nih? Apa? Urat yang 3 nih, yang tengah, yang kanan sama yang kiri. Ya. Maka ada istilah Pak, kalau ada orang bilang potong kambing bau bandot, ya, atau apa namanya? Perengus. Itu yang potongnya enggak benar. Ya. Yang potongnya enggak tahu caranya. Ya. Gimana caranya biar hasil daging yang akan kita makan itu, daging hewannya itu enak? Saat kita akan menyembelih, ikutin napas tuh hewan. Jangan kita menyembelih hewan yang kita sembelih saat hewan itu lagi napas, tapi darah kita akan lihat saat dia akan mengeluarkan napasnya. Ya, kan pegang lehernya, pegang hutan, ya, pegang gini, pegang aja, ya, ikutin napas kita aja sama, ya kan? Kan ketahuan itu Pak gerakannya. Ya, nah saat dia akan mengeluarkan napas baru kita tarik. Ya, jangan main potong-potong aja tuh. Ya, hewan lain, lagi dipotong, sama ngap-ngap tuh hewan. Ya, itu yang menyebabkan daging kurang enak dimakan. Ya, kalau kambing jadi perengus atau bau bandot.
Ya sama sapi juga Pak, kalau kita ngerti beda itu rasanya. Daging-daging yang kita beli di pasaran itu, ya, sama hewan kurban kalau memang penyembelihnya itu orang ahli, beda Pak. Itu yang namanya keberkahan. Ya, jangan sembarangan itu. Ya, ada lagi orang menyembelih kayak orang bergaji kayu. Oh, siapa itu? Ya, Nabi suruh fa idza dzabhtum fa ahsinu dzabha. Apabila kamu menyembelih maka perbaikilah penyembelihan kamu. Pakai golong yang paling tajam. Ya, pakai golong yang paling tajam. Ibarat kata itu yang sekali tekan itu langsung putus. Cus, gitu. Ya, kalau itu kan teknisnya gimana aja. Ada orang motong ditarik dari bawah, ada orang tergantikan gini. Ya, sat gitu. Kalau golong kumpul Pak, kita tekan nggak bakal putus itu lah ya. Tapi kalau golong yang tajam sekali kita tekan gini. Set, udah, langsung tarik dikit, udah putus tuh. Ya, darahnya baru keluar. Cakep juga kayak gitu. Ya, yang sekarang kita bilang panitia harus pinter-pinter juga nyari orang yang menyembelih, nggak boleh orang sembarangan. Ya, dan orang yang nanti bakal merasa daging kurang enak, berarti siapanya nih penyembelihnya kurang apa ya, kurang lihai. Ya, kurang tahu tentang kaifiyah tata cara menyembelih hewan kurban ya. Kalau nggak tahu itulah hasilnya. Jangan salahin yang kurbannya, tapi salahin siapa nih? Yang motongnya. Jangan salahin yang motongnya, yang salahin siapa nih? Yang nyuruhnya. Ya, sama imam nggak benar. Ya, jangan salahin imamnya. Siapa yang salah? Yang nyuruh. Kenapa mau disuruh? Tahu nggak bisa imam? Ya, kecuali kalau dia apa? PDA nya maju menjadi imam, ya kan? Nah, ini kita salah. Kenapa maju? Kenapa gue maju? Jelas. Itu ya. Jangan Pak. Apa-apa itu ada ilmunya yang harus kita ketahui. Ya. Jadi kalau sekali lagi apa yang menjadi hukum-hukum kurban ini harus kita apa? Kita perhatikan agar apa? Agar kita itu benar-benar adalah melakukan ibadah meskipun sifatnya sunnah, tapi sesuai anjuran ataupun arahan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bapak, saya kira cukup sampai sini. Yang mudah-mudahan apa yang kita pelajari ada manfaatnya buat kita semua. Insya Allah kurban yang akan kita lakukan pada tahun ini akan lebih baik lagi dari tahun-tahun yang akan datang. Amin.